Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasy syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada Jumat ini dan seterusnya, mari kita semua sama-sama meningkatkan takwa. Meningkat, bukan malah menurun. Kita kerjakan perintah-perintahnya Allah, lalu sekuat tenaga, semaksimal mungkin, dimanapun kita berada, kita tinggalkan larangan-larangannya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita sampai detik ini, Jumat ini, bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir ini, Allah masih beri nikmat. Allah tidak jadikan di kampung kita banjir seperti di Kalimantan. Allah tidak guncang, tidak gempa, tidak berikan tsunami kita seperti di tempat-tempat yang lain, di Sulawesi dan di belahan dunia ini. Alhamdulillah, saya lihat juga dari dulu sampai sekarang Pekanbaru ini, Riau ini bahkan tidak ada bencana alam besar yang mengakibatkan ribuan, bahkan ratusan ribuan jiwa meninggal dalam sekejap. Rumah-rumah hancur, bangunan-bangunan runtuh, tidak mengenal siapapun. Kalau sudah kena bencana, tidak akan bisa sanggup kecuali dengan izin Allah, maka selamatlah ia. Ini adalah nikmat. Mungkin kita orang yang ada di Pekanbaru Riau masih pandai mensyukuri nikmat yang Allah beri, makanya Allah masih jaga alam kita ini. Salawat beriringkan salam kita selalu hadiahkan, terutama di hari Jumat. Mudah-mudahan mudah urusan kita dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lafaz salamnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua, juga keluarga kita, juga orang-orang yang beriman di muka bumi ini, selalu mendapat syafaatnya Rasulullah. Itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ternyata setiap kita yang hidup adalah anak. Mau kita sudah umur 60, kita tetap anak. Anak bin Fulan, anak bin Abdullah, anak bin siapapun, kita adalah anak. Yang terlahir di muka bumi bukan anak, adalah cuman datuk kita Nabi Adam. Dia bukan bin siapa-siapa, emaknya pun tidak ada.
Ada yang juga tidak ada ibu, itulah nenek kita, Siti Hawa. Tidak ada ibu, boleh dibilang dia berasal dari datuk kita atau berasal dari Nabi Adam itu sendiri. Ada juga yang tidak punya ayah tapi malah punya ibu, ada di muka bumi ini. Beliaulah Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam. Dengan izin Allah mengandunglah Siti Maryam, lalu lahirlah walaupun tanpa ayah. Alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah. Kita pun masing-masing di sini saya yakin dan percaya, bahkan saya pribadi memiliki ayah juga memiliki ibu. Mungkin ada yang ayahnya meninggal ketika ia lahir, ataupun ibunya meninggal ketika melahirkan dia. Artinya apa? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam", kalau anak cucu Adam, kita semua anak cucu Adam. Jangankan di sini, di Marpoyan ini, di Jawa, di Malaysia, di Eropa, di Pakistan, Kazakhstan, Australia, semua ini adalah anak cucu Adam. Kira-kira di muka bumi ini masyarakat atau manusia yang hidup sekitar 7 miliar. Semua ini adalah anak cucu Adam. Kalau ia mati atau meninggal dunia, inqata'a, maka tidak ada lagi amaluhu, amalnya, illa min salas, kecuali 3 hal. Sedekah jariah, sedekah yang tetap mengalir. Ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang masih manfaat. Kalau orang itu sudah meninggal, tidak mesti dia harus menjadi ulama, tidak mesti dia harus menjadi dosen, tidak mesti dia harus menjadi guru. Yang penting ketika dia hidup, dia ajarkan orang itu masih memakai ilmunya, padahal dia sudah meninggal. Itu ilmunya bermanfaat namanya itu. Walaupun dia tukang, dia ajarkan kepada anak muda tukang lain, kemudian dia meninggal, ketimpa batu mungkin, lalu ilmunya itu dipakai, tetap mengalir pahalanya. Jadi semua kita ini berkesempatan untuk mengajarkan setiap siapapun yang tidak punya ilmu atau tidak punya pengetahuan, supaya mereka yang belum punya pengetahuan itu bisa memakai ilmu kita. Kiai Haji Almarhum Zainuddin MZ berpesan, dengan agama kita akan terarah. Jadi kita wajib punya agama. Supaya apa? Ada arahannya, ada kapalnya. Dengan ilmu kita menjadi mudah. Orang juga harus belajar, baik di sekolahan ataupun di luaran. Karena masih banyak juga ilmu-ilmu itu bukan hanya didapatkan di sekolah ataupun di kuliah, tapi juga di luar. Dengan ilmu itu akan mudah. Dengan seni itu hidup akan jadi indah. Oleh karena itu, ilmu yang kita miliki ini jangan pelit-pelit, jangan tahan-tahan terus, bagi saja, share saja. Mudah-mudahan dengan kita banyak membagi orang ilmu, mengasih pengalaman kita, orang bisa memakai, kemudian bertambah pula lah dari Allah ilmu kepada kita. Itu maksud saya, ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun soleh, anak yang soleh. Bagaimana anak yang soleh itu? Ya do'ulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi di sini saya akan berbicara sedikit tentang anak yang soleh. Era milenial, ini bahasa sekarang. Era milenial ini dipakai di zaman tahun 2000 sampai sekarang. Orang-orang yang hidup
mungkin sekitaran anak-anak muda antara misalnya 16 sampai 30 tahun itu disebut, bahkan 35 itu anak-anak milenial. Dan ini rupanya banyak yang mendominasi masyarakat kita dimanapun. Pasti banyak anak muda lagi daripada orang tua. Bagaimana membentuk mereka ini, anak-anak muda kita ini, supaya menjadi anak yang soleh? Pertama, kata Rasulullah SAW, apabila sudah berusia 7 tahun, muru auladakum bisolah, maka kamu perintahkanlah anakmu itu untuk solat. Menyayangi anak boleh, beli mainan, beli kesukaannya, beli makanan dia, beli pakaian kesukaannya, boleh. Tapi terlalu lebih untuk menyayangi anak, saya katakan akan merusak masa depan anak itu. Sehingga banyak anak-anak zaman sekarang dikasih HP, takut khawatir saya nanti umur 15 sudah pakai kacamata. Itu kesehatan merusak. Mentalnya tentu tidak mau membantu ibunya mencuci piring, disuruh ayahnya untuk pergi belanja, tidak mau. Sehingga keras kepala terbentuk. Kenapa? Dia dididik oleh apa yang dilihatnya di HP. Kita kan nggak pernah memonitor atau melihat semua film-film yang ditonton anak zaman sekarang. Kita tidak pernah memeriksa apa isi lemari anak-anak muda zaman sekarang. Kita juga tidak pernah tahu isi obrolannya kepada temannya zaman sekarang ini. Oleh karena itu, perlu kita tekankan dia untuk sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika usia mereka sudah 7 tahun. Wadribuhum, lalu pukullah. Saya tekankan jangan takut memukul. Nanti anak dipukul, anak sekarang zaman sekarang pandai lapor pula ke polisi, ayah pula ditangkap. Jangan takut. Tapi pukulnya itu pukul yang dengan didikan, bukan seperti memukul maling. Kalau memukul maling ketahuan maling Honda, tentu mukulnya sampai emosi kita, bisa-bisa mati di tempat. Kalau mukul anak tidak begitu. Pukul tangannya dulu. Pakai apa? Pakai baca bismillah. Ya Allah, saya didik anak saya ini yang 10 tahun juga belum sholat, padahal saya sudah kasih dia pendidikan, saya masukkan sekolah dasar. Pukul bismillah. Nih anak nih, mudah-mudahan teringat dia, terniang-niang dia. Makanya guru ngaji kita zaman dulu suka main pukul, sampai sekarang terasa sama kita. Oh, zaman dulu kita dipukul sedikit aja salah, alif dibilang hamzah, salah dipukul. Tapi sampai sekarang kita masih teringat ilmunya orang ngaji-ngaji dulu, guru-guru ngaji kita. Itu maksud orang tua-tua dulu mendidik kita. Dan zaman sekarang kita juga harus pakai. Maksud saya juga tidak harus dengan kekerasan yang mendalam. Pukul saja tangannya. Hari besok juga masih tidak sholat, pukul lagi kakinya. Hari besok tidak sholat lagi, pukul punggungnya. Jangan pukul wajahnya. Khawatir saya kalau pukul wajahnya berbekas, nampak sama orang, nanti dia diejek sama temannya. Tambah dia takut nanti masuk sekolah ataupun bermain sama anaknya. Itu jurus-jurus yang harus kita pakai. Supaya apa? Supaya dia itu menancapkan kebaikan di masa dia masih kecil, hingga dia dewasa teringat terus dia didikan orang tuanya. Lalu didik dia dengan penuh cinta. Suatu saat Nabi Muhammad itu ngobrol. Jadi Nabi Muhammad ini juga orang-orang yang suka ngumpul, diskusi sama sahabat-sahabatnya. Lalu lewatlah anaknya. Anaknya itu anak perempuan, Fatimah namanya. Lewat Fatimah, lalu dipanggilnya Fatimah, padahal sedang diskusi. Apa yang dilakukan Nabi kepada anaknya itu? Diciumnya anaknya Fatimah itu.
Begitu dia mengajari orang-orang supaya cintalah kalian kepada anak. Kadang-kadang kita anak orang kita cintai, anak adik kita cintai, anak kakak kita sangat cinta kita, anak kita sendiri kurang kasih sayang. Makanya kadang dia punya masalah, dia curhatnya, dia ngobrolnya kepada bibinya, kepada pamannya, kepada ayahnya, ibunya sendiri nggak mau dia. Kenapa? Sentuhan-sentuhan yang semacam ini dikurangi oleh orang-orang tua zaman sekarang ini. Makanya perlu lagi kita contoh baginda Nabi, bahkan mungkin juga orang-orang tetua-tua kita dulu juga menyayangi anaknya, kadang dengan memeluk anaknya, kadang ya itulah dengan mengusap rambut anaknya ataupun mendoakannya walaupun di depan orang lain. Tampakkanlah kita cinta kepada anak kita itu supaya mudah-mudahan ketika besar dia tetap mendoakan, meninggal pun menjadi anak yang soleh mendoakan kita. Hasan Husain cucunya Nabi juga rela Nabi untuk menjadi kuda-kudaan di punggungnya, sehingga tidak malu Nabi, tidak ada gengsi Nabi, tidak ada jaim, jaga image Nabi. Walaupun Nabi itu adalah pemimpin besar di dunia ini, ketika itu juga sudah termasuk pemimpin. Kalau dibanding-banding dengan Insinyur Joko Widodo kalah, dibanding-banding dengan Joe Biden Amerika presiden sekarang, Nabi pemimpin waktu itu kalah. Tapi sebegitunya cucu-cucunya walaupun main kuda-kudaan sama beliau, beliau tidaklah gengsi. Itu juga untuk menancapkan sentuhan-sentuhan. Maka saya sering mengatakan, boleh dikasih pendidikan, boleh dikasih uang, boleh dikasih jajan anak itu, tapi kadang-kadang anak itu juga memerlukan sentuhan kasih dari ayahnya. Yang ketiga, mendidik mereka dengan memberi contoh. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, satu contoh atau satu tauladan lebih baik daripada 1000 khotbah. Khotbah saya di sini, khotbah ustaz siapapun khotbah itu cuman hanya khotbah, tapi kalau dengan contoh maka orang melihat, maka orang berbuat. Ibarat kata pepatah orang Inggris, children see, children do. Apa yang dilihat anak itu yang dilakukan. Ayahnya mencarut, anaknya bakal mencarut. Ayahnya ke masjid, anaknya bakal ke masjid. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.